Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Isbik MSI selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis, izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fatimatuz Zahra NIM 2220054, Muhaililatul Masunah NIM 222056, M. Raihan Azmi NIM 222058, dan Fatati Alfi Nuryani NIM 222060 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hadis sebagai sumber ajaran agama, dalil-dalil kehujah, dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Memakai Al-Quran tanpa memakai hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Kaitannya dengan kedudukan hadis di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, maka Al-Quran merupakan sumber pertama, sedangkan hadis merupakan sumber kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara Al-Quran dan hadis, karena keduanya adalah wahyu. Hanya saja Al-Quran merupakan wahyu matsluh, wahyu yang dibacakan oleh Allah, baik redaksi maupun maknanya kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab. Dan hadis wahyu ghairu matsluh, yaitu wahyu yang tidak dibacakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Ditinjau dari segi kekuatan di dalam penentuan hukum, otoritas Al-Quran lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas hadis, karena Al-Quran mempunyai kualitas qat'i, baik secara global maupun terperinci, sedangkan hadis berkualitas qat'i secara global dan tidak secara terperinci. Di sisi lain, karena Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum Al-Quran, Nabi Muhammad tidak lebih hanya penyampai Al-Quran kepada manusia. Rasulullah SAW adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahra NIM 2220054. Di sini saya akan menerangkan tentang dalil-dalil kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis. Yang dimaksud dengan kehujahan hadis atau hujjah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum atau dalil-dalil syar'i. Sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tapi juga murtad hukumnya. Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadis karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan atau menghukumi suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara sholat, kadar dan ketentuan zakat, cara haji, dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan secara terperinci justru sunnah Rasulullah. Selain itu juga akan mendapatkan kesukaran-kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang mustarak atau multimakna, muhtamal atau mengandung makna alternatif dan sebagainya, yang mau tidak mau memerlukan sunnah untuk menjelaskannya. Dan apabila penafsiran-penafsiran tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan rasio atau logika, sudah barang tentu akan melahirkan tafsiran-tafsiran yang sangat subjektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Imam-imam pembina mazhab semuanya mengharuskan kita, umat Islam, kembali kepada as-sunnah dan menghadapi permasalahannya. Asy-Syafi'i berkata,
yang artinya apabila kamu menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlawanan dengan Rasulullah SAW, maka berkatalah menurut sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah apa yang telah aku katakan. Perkataan Imam Syafi'i ini memberikan pengertian bahwa segala pendapat para ulama harus kita tinggalkan apabila dalam kenyataannya berlawanan dengan hadis Nabi, dan apa yang dikategorikan pengertian bahwa segala pendapat para ulama harus kita tinggalkan apabila dalam Asy-Syafi'i ini juga dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Tetapi tidak semua perbuatan Nabi Muhammad merupakan sumber hukum yang harus diikuti oleh umatnya, seperti perbuatan dan perkataannya pada masa sebelum Rasulnya. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk nakli ataupun akli. Yang pertama, dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah untuk dijadikan pedoman hidup, di antaranya Qul ati'ullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa inna la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran ayat 32. Masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis menjelaskan tentang permasalahan ini. Dari beberapa ayat di atas telah jelas bahwa perintah mentaati Allah selalu dibarengi dengan perintah taat kepada Rasulnya. Begitu juga sebaliknya, dilarang kita durhaka kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Yang kedua, dalil hadis. Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya adalah sabdanya, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu bihima kitaballah wa sunnati Rasulillah. Artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Hadis di atas telah jelas menyebutkan bahwa hadis merupakan pegangan hidup setelah Al-Quran dan menyelesaikannya permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya dalam menentukan hukum. Yang pertama, kesepakatan ulama atau ijma'. Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk akal atau ijtihad. Perasulan Muhammad telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu, kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah, baik isi maupun formulasinya, dan kadangkala ada inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhajiratul Masuna, NIM 2220056, akan menjelaskan tentang fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama bagi banyak membuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itu, kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan keumuman isi Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati wa zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dalam hubungan dengan Al-Quran, hadis berfungsi sebagai penafsir, penyyarat, dan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Apabila disimpulkan tentang fungsi hadis dalam hubungan dengan Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Bayan tafsir. Yang dimaksud dengan bayan tafsir adalah menjelaskan maksud dari Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah merinci ayat secara global atau bayan al-mujmal, membatasi ayat yang mutlak atau taqyid al-mutlak,
mengkhususkan ayat yang umum atau tahsis al-am dan menjelaskan ayat yang dirasa rumit. 2. Bayan takrir. Bayan at-takrir atau sering juga disebut bayan takkid atau penegas hukum, dan bayan al-isbat adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Dalam hal ini, hadis hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. 3. Bayan tasyri. Yang dimaksud dengan bayan tasyri adalah menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid ala Al-Kitab Al-Karim. Hadis merupakan sebagai ketentuan hukum dalam berbagai persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran. 4. Bayan an-nas. Secara bahasa, an-nas bisa berarti al-ibtal atau membatalkan, al-ijalah atau menghilangkan, at-tahwil atau memindahkan, atau at-taghyir yaitu mengubah. Menurut ulama mutaqaddimin, yang dimaksud dengan bayan an-nasakh adalah adanya dalil syara' yang datang kemudian, dan pengertian tersebut menurut ulama yang setuju adanya fungsi bayan an-nasakh dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi Al-Quran yang datang kemudian. Menurut ulama mutaqaddimin mengartikan bahwa an-nasakh ini adalah dalil syara' yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya kemudian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.